ada limit untuk jumlah yang bisa kita tabung dan kita invest, yaitu berapa banyak uang yang bisa kita hasilkan. Tapi, tidak ada limit untuk jumlah uang yang bisa kita hasilkan. Itu akan bergantung dari niat, waktu, rezeki. Langsung saja kita bahas, membangun sumber income yang kedua. Selama setahun terakhir ini, gue udah coba bahas dari hal menyisihkan uang, menyisihkan gaji yang gue dapatkan, bagaimana gue mengatur uang yang gue terima setiap bulannya, berapa persen gue sisihkan untuk keperluan, berapa persen gue sisihkan untuk ditabung, untuk diinvest, nabung, bagaimana cara mengatur uang yang masuk ke tabungan gue, untuk gue bagi-bagi ke tujuan-tujuan tabungan gue, dan bagaimana caranya gue invest di mana, untuk pensiunan atau keperluan yang masih akan sangat jauh di depan. Tapi semakin gue lihat, semakin gue tahu bagaimana cara menghitung dari pengalaman angka-angka yang gue sudah lihat, yang gue sudah lewatin, ada satu perasaan yang terus muncul kayak, wah, ini kapan kesampaian, kapan sampai ke goal yang gue setting itu dengan jumlah tabungan dan jumlah invest yang gue bisa sisihkan setiap bulannya. Nah, terus gimana dong? Apakah gue turunin goalnya atau gue coba naikin jumlah yang gue bisa tabung dan gue invest setiap bulan? Kalau misalnya gue mau turunin sampai segimana? Kalau misalnya gue mau naikin nabung dan invest, pengeluaran gue butuh tekan sampai segimana lagi? Ya bisa sih, dipres lagi pengeluarannya, jauh lebih hemat. Tapi ya ujung-ujungnya batasnya juga tetap ada di income yang gue punya. Nah, kalau misalnya kita coba pindah dan lihat situasi ini dari sisi yang lain, yaitu dari sisi income-nya. Nah, di sini kita bisa mencoba untuk menaikkan income yang kita punya supaya kita bisa tetap hidup dengan standar yang sama, tapi jumlah yang bisa kita tabung dan jumlah yang kita bisa invest akan bisa semakin tinggi. Karena level yang limitnya tadi yaitu income kita tarik lebih tinggi lagi. Nah, untuk bisa menaikkan income ini, ya ada dua cara yang bisa dicoba. Yaitu apakah income yang sekarang kita sudah punya mau diperdalam, maksudnya diperbesar lagi. Jadi bagaimana caranya teman-teman mungkin membangun skill teman-teman yang teman-teman gunakan untuk kerja yang teman-teman sekarang sudah punya. Itu untuk lebih ditingkatkan lagi supaya pendapatannya bisa semakin lebih tinggi. Jadi lebih ke menata karir yang jauh lebih deep. Atau bisa juga dengan cara menambah ke samping, jadi ke sekitarnya. Menambah lebih banyak lagi sumber-sumber income yang lain. Jadi tidak hanya dari satu sumber income yang pertama. Nah, bagian yang pertama itu yang mencoba untuk menaikkan pendapatan dari pekerjaan yang sudah kita punya sekarang. Gue pernah coba kemarin. Jadi kemarin, beberapa waktu yang lalu, gue coba janjian dengan manajer gue. Singkatnya seperti ini ceritanya, kan nanti gue akan bikinin satu video tersendiri bagaimana proses gue minta diskusi, istilahnya lah, diskusi minta kenaikan gaji ke manajer gue. Nah, garis besarnya itu seperti bagaimana caranya gue bisa memperlihatkan hal yang sudah gue kontribusikan ke kantor gue selama ini. Dan gue coba kasih lihat lagi, gue review ulang. Untuk kontribusi yang gue sudah berikan selama ini, gue merasa gue punya satu prospek yang tinggi di kantor ini. Jadi dengan base ini, gue mencoba meminta ke manajer untuk kasih kompensasi gaji, atau bisa ada banyak tipe gaji lagi. Kalau misalnya di kantor sebenarnya kan ada kayak bonus, ada kayak apa lagi, ada mungkin bisa dikasih saham perusahaan, kalau perusahaannya sudah dalam berbentuk perseroan terbatas yang punya saham, atau mungkin bisa dengan dikasih banyak libur, cuti, dan lain ya maksudnya yang istilahnya kompensasi yang bisa diberikan oleh kantor. Nah, itu akan gue bahas lebih detail lagi dalam satu video tersendiri, bagaimana gue minta, gimana prosesnya dari gue siapin, dari gue janjian ke manajer gue, sampai gue execute, dan apa jawabannya dari si manajer. Intinya, karena waktu itu manajer gue masih belum bisa memberikan satu jawaban yang pasti, karena dia bilang ini masih tetap berada di luar kewenangan dia, jadi dia masih tetap harus diskusi lagi ke bagian departemen finance gitulah di kantor gue. Jadi gue merasa, oke, setidaknya gue udah mencoba
di bagian yang pertama itu. Jadi dari pendapatan gue yang pertama, gue coba lebih deep lagi, dan sementara tembok yang gue hadapi, istilahnya ketemu satu jalan buntu. Nah, sambil menunggu sesuatu yang baik bisa terjadi dari diskusi gue dengan manajer gue, gue coba sambil mencari-cari hal-hal yang bisa gue bangun sebagai sumber income gue yang kedua. Nah, kalau kata Bang Radit, kalau misalnya dia itu kan sebagai satu penulis, jadi waktu itu tuh cara dia mencoba membangun sumber income kedua, dia berpikir dari keahlian yang dia menulis ini, apakah ada format lain yang bisa dijadikan sebagai sumber income yang kedua. Nah, waktu itu akhirnya gue berpikir, karena gue base-nya ada di coding, makanya gue berpikir mungkin, atau gue bisa bikin satu freelance service ya, bikinin apps atau bikinin webs, untuk ada bisnis di luar sana yang mau mencoba go online, atau gue juga mencoba berpikir kayak, atau gue coba ngajar ngoding, misalnya ke anak-anak mungkin SMP, SMA yang sudah mulai tertarik dengan coding. Waktu itu gue brainstorming lumayan banyak, pokoknya hal yang berhubungan dengan coding. Pilihan kedua datang dari wejangannya Gary V yang sering mendorong orang-orang untuk menghasilkan uang dari hal yang benar-benar mereka suka. Bisa mulai dari hobi, dari apapun itu, entah itu hobi untuk menjual beli barang, atau hobi atau sesuatu dan itu dibuatkan servisnya, apakah itu barang atau servis, apapun itu, but hustling is the key. Itu kalau misalnya dari Gary V. Nah, kalau misalnya gue ambil dari sini, karena kebetulan waktu itu gue juga ikut di tren sports card yang sekitar bulan lalu, kayaknya 2 bulan lalu deh. Gue nggak tahu kalau misalnya pas video ini udah dirilis, itu udah berapa lama. Tapi waktu itu, karena kebetulan di bagian dunia sports card lagi booming banget, makanya gue coba ikut masuk ke tren tersebut dan gue coba pelajari, dan akhirnya gue merasa kayak, oh nice, kayaknya di bagian yang hustling untuk jual beli, namanya biasanya dia sebutnya atas flipping. Nah, di bagian flipping ini gue lebih connect gitu loh dengan hobi gue, karena gue demen banget olahraga, gue selalu ikutin berita bola, berita basket, atau apapun itu. Nah, dan gue coba bawa hobi gue ini ke hal yang gue bisa jadikan sumber income gue yang kedua. Beberapa hari yang lalu, kayaknya beberapa minggu yang lalu, gue udah bisa coba hasilkan uang dari hal ini. Untuk detailnya, gue akan bahas ini benar-benar dalam beberapa video, karena hanya untuk bisa mengenali dunia ini saja, itu udah butuh satu video. Belum lagi nanti teknisnya, gimana caranya gue bisa nemu barang yang gue beli, yang gue flip, terus gimana nanti cara jualnya, gimana cara-cara hitung keuntungannya, bikin tabelnya, untuk akuntansinya, dan segala macam. Itu akan ada bagian satu video tersendiri lagi. Nah, di bagian sisi yang kedua, untuk service, nah, ini katanya nih, tapi ini gue belum pernah coba. Tapi katanya, bagaimana caranya, misalnya mungkin teman-teman yang pintar bikin video kah, untuk recording kah, atau teman-teman yang bisa making content, untuk yang gambar, tertulis, atau suara, atau apapun itu, bagaimana caranya teman-teman bisa menemukan customer teman-teman yang pertama dulu. Tidak peduli apakah itu gratis, dibayar sedikit, tapi kerja dan dapatkan konsumer yang pertama dulu. Setelah teman-teman bisa menghasilkan uang, misalnya uang 1.000, 10.000, 100.000, dan itu akan terus sama, teman-teman bisa ulang, dan teman-teman bisa naikkan harganya sesuai dengan kualitas konten atau kualitas service yang teman-teman bisa kasih. Nah, di awal-awal pasti akan sangat tidak sebanding untuk waktu, untuk tenaga yang teman-teman keluarkan untuk bisa membangun sumber income yang kedua ini. Tapi percaya nggak percaya, gue juga belum bisa membuktikan, tapi gue percaya, makanya gue lakukan. Income yang kedua ini akan bertumbuh juga eksponen, tidak seperti gaji yang di kantor. Mungkin kayak karena korporasi ada regulasi yang harus diikuti untuk gaji, karena ini untuk yang sumber income yang kedua ini full datang dari teman-teman sendiri, dari diri kita sendiri. So, entah teman-teman mau memilih untuk memperdalam karir teman-teman di pekerjaan yang teman-teman sudah punya sekarang, teman-teman mau mencoba menaikkan kompetensi teman-teman untuk bisa mendapatkan
higher return dari pekerjaan tersebut, atau teman-teman mau menggunakan waktu dan tenaga teman-teman selain waktu kerja untuk membangun source income yang kedua di sekitar teman-teman, bisa itu dari keahlian yang sekarang teman-teman sudah punya, atau dari hobi dan dari hobi yang teman-teman punya. Teman-teman, just do it. Sebelum melakukan sesuatu, karena kita sudah melihat kegagalan orang, atau kita sudah hitung-hitung sendiri, kemungkinannya tidak akan bisa menguntungkan ke depannya, kita membatasi kemampuan kita sendiri, potensi kita sendiri, malahan kita nggak pernah mengambil langkah yang pertama itu. Yang gue pelajari dari gue masuk ke dunia sports car kemarin itu kayak masuk dulu aja, lakuin dulu aja, selesaikan satu proses lengkap mulai dari nol sampai finish untuk satu bagian kecil dulu aja. Itu akan sangat membantu kita untuk bisa melangkah lebih besar. Itu dia teman-teman untuk video kali ini. Belakangan karena waktunya sangat tersita oleh kartu-kartu bola. Jadi kayak waktu yang gue bisa sisihkan di YouTube kayak dikit banget. Kayak YouTube-nya lagi terlupakan gitu. Tapi gue akan terus coba untuk membuat video untuk teman-teman, sharing dari hal yang gue pelajari dan yang gue eksperimen di dunia personal finance, supaya teman-teman juga bisa sama-sama testing, sama-sama experience, dan saling berbagi. Jangan lupa like, komen, atau DM ke Instagram, apapun. Dan kalau misalnya teman-teman baru di sini, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.